saya hormati dan saya banggakan, kan saya bersama Pak Kapus Inafis, kemudian Pak Reskus Lafor ya, sebagai tim penyidik juga ya, kemudian sama Kabitumas Polda Jatim. Kan saya akan mengupdate ya sesuai dengan perintah Bapak Presiden kemarin. Kita ketahui bahwa Bapak Presiden memerintahkan Bapak Kapolri untuk segera membentuk tim investigasi untuk melakukan investigasi terkait kejadian di Stadion Kanjuruhan. Kemarin yang kita sangat prihatin dengan kejadian tersebut, dan sekali lagi kami mengaturkan rasa duka yang mendalam ya, kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan juga yang dalam proses perawatan pada hari ini. Rekan-rekan, sesuai dengan perintah Bapak Presiden kemarin, Bapak Kapolri langsung menindaklanjuti. Kemarin Bapak Kapolri bersama Pak Menpora langsung, ya seperti rekan-rekan ketahui, langsung mendatangi ke TKP langsung, melihat langsung bagaimana kondisi di TKP. Kemudian beliau langsung bersama Pak Menpora, dinampingi dengan Forkopimda Polda Jatim, melihat langsung kondisi korban yang dirawat di Rumah Sakit Kanjuruhan. Ya, kemudian juga beliau berkesempatan untuk tausiah ya kepada keluarga korban yang meninggal. Serta malam harinya langsung menindaklanjuti perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, mengikuti rapat dipimpin oleh Bapak Menteri PMK dengan Pak Menpora, kemudian Forkopimda Polda Jatim, dan juga hadir dari Wakil Ketua DPR RI, ya bersama tim investigasi dari Mabes Polri untuk rapat langsung tentang langkah-langkah apa yang harus dikerjakan pada hari ini. Oleh karenanya, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, saya mengupdate tentang langkah-langkah tim investigasi yang sudah bekerja pada kemarin malam. Ya. Kemarin malam, Inafis, Lafor sudah langsung melaksanakan kegiatan olah TKP dan hari ini juga lanjut melaksanakan kegiatan olah TKP. Update pada hari ini, ya tim investigasi Polri dari Barreskrim akan melakukan pemeriksaan ya beberapa saksi, antara lain dari Direktur LIB, kemudian Ketua PSSI Jawa Timur, kemudian Ketua Panitia Penyelenggara dari Arema, kemudian Kadispora Provinsi Jawa Timur, yang insya Allah akan dimintain keterangannya oleh tim penyidik hari ini. Kemudian dari Lafor juga mulai tadi malam dan hari ini juga masih bekerja mendalami dan menganalisa 32 titik CCTV yang ada di sekitar Stadion Kanjuruhan dan beberapa lokasi. Kemudian juga melakukan analisa terhadap 2 DVR. Kemudian Lafor juga melakukan pemeriksaan dan menganalisa 6 buah handphone. Dari 6 buah handphone tersebut berhasil diidentifikasi 3 handphone adalah milik korban. Dan 3 handphone lagi masih diproses. Karena 3 handphone tersebut di-password, ya, jadi agak sulit. Ya, nanti akan didalami juga oleh tim lapor. Kemudian selanjutnya untuk tim Inafis Polri. Kemarin bekerjasama dengan tim DVI, alhamdulillah sudah berhasil mengidentifikasi 125 korban yang meninggal dunia. Ya, Inafis dan DVI dan juga dengan Perhimpunan Kedokteran Forensik dari Jawa Timur bekerja cepat. Ya, alhamdulillah semua sudah clear tadi malam dan semua korban yang meninggal dunia juga sudah diambil oleh pihak keluarga. Nah, kemudian di tim Inafis juga nanti bekerjasama dengan Lafor, ya setelah kita berhasil menganalisa dari seluruh CCTV, ya tim DVI akan melakukan identifikasi ya terkait terduga pelaku pengerusakan, ya baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Selanjutnya ini tim dari pemeriksa Barreskrim untuk secara internal, ya tim dari Itsus dan Propam sudah melakukan pemeriksaan dan ini dilanjutkan pemeriksaan, memeriksa anggota yang terlibat langsung di dalam pengamanan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 orang ya, anggota yang bertanggung jawab atau sebagai operator memegang senjata pelontar.
Ya, ini sedang dimintain keterangan dan sedang didalami oleh tim dari Itsus maupun dari Propam. Kemudian juga saat ini mendalami terkait menyangkut masalah manajer pengamanan. Ya, manajer pengamanan itu ya dari mulai pangkat perwira sampai dengan Pak Men. Ya, sedang didalami. Update yang perlu saya sampaikan juga terkait menyangkut masalah data korban peristiwa di Stadion Kanjuruhan. Untuk korban meninggal dunia masih tetap 125 orang. Kami minta tolong ya bantuan kepada teman-teman media untuk meluruskan. Jangan sampai ada distorsi informasi lagi. Jumlahnya bertambah-tambah lagi. Saat ini ya sampai dengan hari ini, sampai dengan siang hari ini, sementara yang kami dapat dari tim DVI adalah 125 orang. Kemudian korban luka berat ada 21 orang. Kemudian korban luka ringan ada 304 orang. Sehingga jumlah korban terupdate sampai dengan hari ini ada 455 orang. Ya, tentunya tim masih bekerja, rekan-rekan. Saya sesuai dengan perintah Bapak Kapolri juga akan mengupdate lebih lanjut terkait hasil kegiatan hari ini. Ya, kegiatan hari ini ternyata terpaksa besok akan baru bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Dan tim investigasi yang dibentuk oleh Bapak Kapolri juga diawasi secara eksternal. Ini sebagai bentuk transparansi dan agar tim ini bekerja secara akuntabel dari Kompolnas. Dan Kompolnas hari ini sudah datang ke Jawa Timur dan sekarang akan menuju ke Polres Malang, ya berkomunikasi dengan tim investigasi yang sudah dibentuk oleh Pak Kapolri. Dan juga silakan melakukan audit terhadap kerja daripada tim ini. Ya, tentunya tim ini masih harus bekerja keras, tapi dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan proses pembuktian secara ilmiah ini nantinya menjadi standar operasional prosedur bagi tim investigasi, ya agar betul-betul dapat dibuka secara terang benderang dan nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan pada hari ini atau siang hari ini. Insya Allah besok akan kami update kembali. Ya, demikian ya teman-teman. Anda tadi menyimak dari Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo yang memperbaharui informasi terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang. Ya, kita juga akan mendengarkan sejumlah jawaban dari pertanyaan wartawan oleh Irjen Dedi Prasetyo berikut ini. Akan dilibatkan. Kemudian juga dari lapor dari Mabes Polri semuanya ke sini. Ya, juga tentunya teman-teman lapor dari Jawa Timur juga dilibatkan. Kalau Inavis semuanya langsung dari Jakarta. Ya, dan Polda juga ada dilibatkan juga. Ya, ini beberapa tim. Ya, ini yang terkait dengan proses penyidikan dari internal, kemudian dari Itsus maupun Propam juga dilibatkan. Oke. Selama ini soal pengamanan pertandingan di stadion, apakah memang dari kepolisian ini memang selalu menyediakan gas air mata atau seperti apa Pak untuk pengamanan? Ya, itu bagian daripada materi yang sedang didalami. Ya, materi yang didalami tentunya eskalasi yang terjadi di lapangan dengan SOP yang ada tentunya didalami oleh tim. Ya, eskalasi normal bagaimana? Ya, informasi yang paling akhir belum berubah, 125 orang korban meninggal, lalu 21 orang luka berat dan 304 orang luka ringan diutarakan oleh Kadif Humas Polri tadi. Dan identifikasi pelaku perusakan fasilitas di dalam stadion maupun juga fasilitas umum di luar stadion saat ini juga telah dilakukan polisian untuk selanjutnya investigasi dan juga menyelidiki siapa yang paling bertanggung jawab atas pengerusakan ini. Lalu juga memeriksa 18 anggota yang memegang senjata lontar gas air mata yang diduga jadi pemicu tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kami akan lanjutkan Kompas yang sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.